Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, kembali kita akan melanjutkan kajian kita masih tentang tafsir surat An-Nas yang belum selesai kita bahas bersama. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui tentang hikmah yang Allah titipkan melalui surat An-Nas, bagaimana kemudian Allah mengajarkan kita semua cara berdoa, yaitu dengan cara menyebutkan sifat-sifat Allah. Kita sebutkan sifat-sifatnya terlebih dahulu, maka setelah itu baru kemudian masuk ke doa yang kita minta apa. Maka di ayat ini kita akan menemukan ini sebetulnya doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sebelumnya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kita menyebutkan sifat-sifat Allah terlebih dahulu, dari bagaimana kemudian Allah lah Tuhan semesta alam ini, Tuhan yang manusia. Allah lah kemudian yang memiliki manusia. Allah lah kemudian setelah zat yang memiliki, zat yang meliputi, maka zat inilah yang berhak untuk disembah. Kita paparkan semua sifat-sifat Allah, baru kemudian kita meminta permintaan kita, yaitu ada pada ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas. Min syarri, dari seburuk-buruknya, waswas pembisik, khannas yang tersembunyi. Di sini ahli tafsir mengatakan bahwasanya waswasul khannas artinya adalah pembisik yang bersembunyi, dan maksudnya adalah jin itu sendiri atau setan atau iblis. Iblis disebutkan di sini min syarri, dari seburuk-buruk pembisik yang bersembunyi. Jadi bisikan ini Allah tuliskan di sini dan sifati dengan buruk. Memang bisikan ini sangat buruk. Manusia dengan kealpaan hati dan pikirannya dan dihampiri dengan bisikan yang lembut, kemudian dia mampu dengan hanya bermodalkan bisikan ini membunuh orang tuanya, membunuh anaknya. Waliyadzubillah. Bisikan-bisikan inilah, maka bisikan ini kemudian Allah sifati dengan kata-kata buruk. Min syarri, dari seburuk-buruk pembisik. Waswas, kata waswas itu sendiri adalah isim atau kata benda. Kata benda yang menunjukkan sifat daripada makhluk hidup itu sendiri, yaitu iblis. Jadi kita berlindung, Allah tidak menggunakan berlindung dari iblis, tidak, tapi berlindung dari sifat, salah satu sifat jin adalah, atau iblis adalah membisik, dan bisikan itu buruk. Allah tidak menyebutkan zat iblis yang buruk, tidak, tapi Allah menyebutkan sifat mereka yang buruk, yaitu dengan menggunakan waswas. Kata waswas ini sebetulnya sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Waswas, saya waswas kalau seandainya anak saya, kalau seandainya keluarga saya jauh dari saya. Kata-kata waswas inilah yang kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia. Maka syarri, Allah sifati waswas ini keburukan. Dengan waswas ini ketidakyakinan, dengan waswas ini ketidakpercayaan, dengan waswas ini mampu mengalihkan manusia mengambil keputusan, dari mengambil keputusan yang baik menuju keputusan yang buruk, karena unsur waswas ini.
Maka dari itu Allah katakan min syarril waswas, dari seburuk-buruknya waswas atau bisikan. Maka pembisik ini adalah salah satu sifat setan, dan pembisik inilah yang mampu mengalihkan keputusan manusia dari yang kanan menuju kiri atau sebaliknya. Maka sebaik-baik pemimpin dia harus memiliki pembisik yang baik. Karena kalau tidak, maka dia akan mengambil keputusan yang kontroversi, keputusan yang tidak baik, keputusan yang banyak dianulir oleh banyak pihak. Maka was-was ini kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, min syarril waswasil khannas, dari seburuk-buruk pembisik yang sembunyi, yang tersembunyi. Karena sifat daripada iblis, jin adalah mereka makhluk kasat mata yang tidak mampu diindra oleh manusia, oleh mata kita. Nah, kita berlindung kepada pemilik segala makhluk yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika pada ayat yang keempat ini Allah menggunakan kata-kata al-waswas atau pembisik, menggunakan kata benda, maka pada ayat selanjutnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayat yang kedua ini bukan pengulangan karena maknanya sangat berbeda. Ayat sebelumnya, yaitu ayat yang keempat, kita meminta diri untuk dilindungi dari pembisik alias makhluknya, makhluk yang sangat buruk yang membisiki bisikan yang buruk pula. Itu pada ayat yang keempat. Tetapi pada ayat yang kelima kita diarahkan Allah menggunakan kata kerja alladzi yang yuwaswisu, yang membisiki. Maka ini kata kerjanya. Yang pertama kita sebutkan makhluknya yang suka membisik. Pada ayat selanjutnya, ayat yang kelima, dibuktikan dengan mereka itu betul-betul membisiki. Kata kerja alladzi yuwaswisu, yang mana mereka ini yuwaswisu, membisiki, fi sudurin nas, di hati manusia. Nah, inilah kemudian yang menjadi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dijauhkan diri dari pembisik yang buruk untuk tidak mendekati tubuh kita ini, baik itu iblis, baik itu jin. Kita minta dijauhkan karena mereka buruk sifatnya. Tapi di satu hal yang sama juga kita meminta perlindungan dari Allah untuk kata kerja mereka atau tindakan mereka pun kita minta untuk dijauhkan dari sudur hati kita. Maka kita meminta dua hal, baik itu makhluknya kita minta dihindari, kita minta perlindungan dari Allah. Pun demikian dengan perbuatan mereka pun kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik adalah ayat ini ditutup dengan kata-kata minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jika pada ayat yang keempat dikhususkan hanya milik iblis saja, jin saja, karena mereka tidak kasat mata, maka pada penutupan ayat ini rupanya yang yuwaswis, yang mampu membisiki, mempengaruhi perasaan hati manusia, bukan hanya jin saja. Minal jinnati wan nas. Manusia pun memiliki kemampuan untuk mengalihkan keputusan kita dari yang tadinya baik menjadi buruk. Keputusan inilah yang kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dilindungi diri kita dari mengambil keputusan yang buruk. Kita meminta untuk dibimbing mengambil keputusan yang baik itu seorang ayah ketika mengambil keputusan yang berhubungan dengan keluarganya, baik itu seorang istri, seorang ibu ketika menginginkan, ketika berpendapat, maka kita minta pendapat yang baik saja. Seorang anak ketika mengambil keputusan tentang sekolahnya, studinya, tentang pengabdiannya nanti setelah selesai sekolah, apapun itu keputusan, apapun itu yang hendak kita ambil,
kita menggunakan doa ini untuk betul-betul memintanya kepada Allah dari segala bisikan-bisikan yang buruk, baik itu dari kalangan jin, iblis, ataupun dari kalangan manusia. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.